Bab 5. Pandu berkata lagi, aku masih nggak mengerti. Wulan langsung menyeletuk, mengingatkan pembicaraan mereka barusan. Pandu, nggak apa-apa, Ndu, kamu mau ngomong apa? Tanya Niken. Aku nggak mengerti. Kamu udah pasti kawin sama Jimmy, tapi kamu nggak mau pacaran sama dia. Apa maksudmu? Aku nggak cinta sama dia. Kenapa mesti pacaran sama dia? Karena pada akhirnya aku bakal kawin sama Jimmy. Aku harus mulai membiasakan diri sama dia. Kawin kan gak harus saling mencintai. Pandu baru saja mau bilang, harus dong. Tapi Wulan sudah duluan menonjok perut Pandu dengan sikunya. Sudah bikin PR Pak Heri, Nick? Tanya Wulan mengalihkan bahan pembicaraan. PR yang mana? Tanya Niken. Bikin esai tentang biografi seorang pahlawan, Pandu mengingatkan. Aduh. Iya. Aku lupa. Mati aku. Kok bisa pikun begini sih, gimana nih, kata Niken panik. Tenang, Nick. Kata Pandu. Pelajaran bahasa masih jam kelima. Kamu masih ada waktu untuk bikin esai itu. Dapat biografi pahlawannya dari mana dong, kata Niken hampir putus asa. Begini saja deh. Aku kebetulan punya ide lain untuk bikin esai. Kamu boleh menyalin esaiku, aku buat baru lagi dengan tokoh yang lain. Kata Pandu menyarankan. Kamu baik sekali, Ndu. Kebetulan gaya nulis kamu sama Niken hampir sama. Pasti tidak akan ketahuan. Ide bagus tuh, Nick, kata Wulan. Aku nggak enak, Ndu. Kamu mesti nulis ulang lagi, kata Niken. Ide sudah ada di kepala. Sementara kamu nyalin esaiku, esai baruku pasti sudah selesai. Kata Pandu mantap. Tunggu apa lagi? Tanya Wulan. Mumpung belum bel masuk nih, cepetan gih, bikin. Pandu Prasetya, kemari. Panggil Pak Heri dengan nada galak. Saya, Pak. Jawab Pandu sambil melangkahkan kaki menuju ke depan kelas. Aku suruh kamu mengarang tentang pahlawan, kenapa kamu mengarang tentang ibumu, bentak Pak Heri. Niken menggigit bibirnya. Dia merasa bersalah sekali sudah mengambil esai pangeran Diponegoro-nya Pandu. Sudah terlambat sekarang. Tapi mengapa Pandu terlihat tenang-tenang saja? Bapak nggak bilang kan, pahlawannya harus sudah mati apa masih hidup? Ibu itu pahlawan saya. Kalau Bapak baca lebih jauh, Bapak bisa merasakan jiwa kepahlawanan ibu saya. Ibu yang melahirkan saya dan keempat kakak laki-laki saya. Ibu yang dengan penuh jerih payah membesarkan kami, dengan uang gaji Bapak yang pas-pasan. Waktu saya masih kelas 1 SD, saya sering mengomel karena baju seragam saya jelek sekali, karena lungsuran dari kakak saya yang nomor 3. Setiap pulang sekolah, selalu saja ada tambahan lubang di baju seragam saya. Ibu selalu dengan hati-hati menambal lubang itu. Suatu hari, ibu mengejutkan saya dengan membelikan baju seragam baru. Saya sangat senang sekali. Saya tidak tahu kalau ibu menabung selama 6 bulan hanya untuk membeli baju seragam saya itu. Sekarang Bapak bilang, kalau bukan jiwa pahlawan, kata apa yang cocok untuk diberikan pada ibu saya itu? Pertanyaan retorik Pandu itu menyudahi khotbah panjang lebarnya. Pak Heri mengangguk-angguk puas. Ia bahkan bertepuk tangan, diikuti oleh teman-teman sekelasnya. Niken yang paling keras tepuk tangannya. Pandu sahabatnya ini memang tidak hanya rupawan, tapi manis juga hatinya. Acara gelar seni merupakan event tahunan yang sudah dilangsungkan sejak zaman dahulu kala di SMA Antonius. Tahun lalu, waktu kelas 1, Niken dipilih menjadi salah satu anggota panitia bidang acara panggung. Tahun ini dia terpilih menjadi koordinator bidang yang sama. Pandu jadi salah satu anggota tim perlengkapan, atau dalam bahasa lain, tim angkut-angkut barang. Niken mendapat banyak bantuan, terutama dalam hal promosi acara, dari Mbak Merlina dan kawan-kawan penyiar Radio Bos. Anak-anak Radio Bos, rame-rame. Dulu, waktu Niken masih boleh pergi keluar sendiri naik mobil, dia sering mampir malam-malam kumpul di Radio Bos.
Kadang-kadang malah jadi penyiar dadakan, kalau kebetulan ada yang sedang sakit. Akhir-akhir ini Niken merasa kegiatannya jadi dibatasi lantaran kemana-mana harus membawa Jimmy. Seperti tuyul saja tuh anak mengikutinya kemana-mana. Walaupun Jimmy sering bilang, dia kapan aja, kemanapun, jam berapapun, mau menemani Niken, tapi sungkan juga mengajak-ajak Jimmy keluar malam ke Radio Bos misalnya. Makanya, kalau mama papa lagi keluar kota, Niken curi-curi pergi jalan-jalan sendiri keluar. Refreshing. Seperti hari Sabtu malam ini. Dia janji akan menjemput Pandu ke Radio Bos malam ini. Wulan sebetulnya mau ikut, tapi ibunya sedang sakit flu, jadi dia mesti menjaga dua adik kecilnya di rumah. Jam 8 malam. Dengan alasan mau fotokopi, Niken sukses mengelabui satpam yang berjaga di pintu gerbang. Lolos. Niken cepat-cepat tancap gas sebelum satpam berkumis yang galak itu berubah pikiran. Niken belum pernah ke rumah Pandu, tapi Pandu sudah berkali-kali memberitahunya, pakai acara menggambar peta pula. Lagi pula Pandu bilang, dia akan menunggunya di depan rumah, jadi tidak susahkan semestinya untuk menemukan anak jangkrik di gelap malam begini. Begitu Pandu masuk mobil, langsung kena damprat. Sial lo Pandu ya. Masa kamu kasih petunjuk lewat jalan satu arah? Aku disuruh lewat arah yang berlawanan, gimana sih? Pandu bingung. Ngomong apaan sih Niken ini? Niken masih ribut-ribut, ini jalan depan rumahmu, kan satu arah. Kamu kasih petunjuk aku masuk dari arah gang yang salah. Tuh di mulut gang ada tanda dilarang masuk. Oh. Pandu menepuk dahinya. Sorry, Fei. Aku kan biasanya naik sepeda, jadi itu rute terdekat, begitu. Aku lupa kalau gang ini arahnya dari sebelah sono, kata Pandu geli melihat Niken komat kamit terus. Ah bloon amat kamu, kasih petunjuk ke rumah sendiri saja salah. Niken masih mengomel. Yang penting kan sampai, ya kan, nanti pulangnya aku lewatin jalan mobil deh. Kata Pandu yang tak sanggup menahan gelinya melihat Niken sewot begitu. Kamu punya kaset yang lain, tanya Pandu, mendengar lagu pop slow yang diputar Niken. Protes melulusi. Ngantuk dong, dengerin lagu slow begini. Ini lagu apaan sih, tanya Pandu. John Denver. Anis Song. Aku suka. Jangan diganti. Gak punya kaset yang lain, gak? Jawab Niken singkat. Ah masa? Bener. Orang ini CD player. Kamu masukin kaset yang gak cocok lubangnya, kata Niken geli. CD yang lain dong. Pandu tak kalah protesnya. Ribut amat sih, dinikmati gitu loh. Aku kirain kamu suka lagu-lagu rock. Ternyata lagu cengeng begini kamu juga suka. Ya, aku suka apa saja yang berbau musik. Kata Niken cuek sambil nyanyi. You fill up my sense. Like a night in a forest. Like a mountain in springtime. Like a walk in the rain. Like a storm in the desert. Like a sleepy blue ocean. You fill up my sense. Come fill me again. Diam-diam Pandu mengamati cerianya wajah Niken malam ini. Enak juga ternyata lagunya, walaupun slow begini, apalagi kalau Niken ikut nyanyi. Suara Niken empuk sekali, bak bantal dari busa. Makanya kontras sekali kalau dia menyanyi lagu-lagu rock. Kontras bukan berarti jelek. Kombinasi yang bagus. Suara lembut dan musik kasar. Niken memang punya bakat besar di bidang musik. Dia sering melihat Niken saat latihan bareng Hendro dan Bram, mengarahkan melodi gitar mereka. Dia pribadi juga sering mendapat masukan positif dari Niken buat variasi keyboardnya. Dengan hobinya menulis puisi, Niken pasti bisa jadi komposer lagu tenar. Apalagi dengan suara dan wajahnya yang saingan manisnya. Sorry. Kamu ngantuk ya dengerin lagu slow begini, tanya Niken yang jadi merasa berdosa melihat Pandu terbengong-bengong. Enggak. Aku ternyata bisa enjoy kok. Masih punya banyak lagu slow, tantang Pandu. Kalau mau dengerin lagu rock, lebih baik sekarang saja. Di Bos Radio,
Mereka seringnya putar lagu-lagu cengeng lewat jam 9 malam. Gak masalah. Aku pengen tahu gimana kehidupan penyiar yang sebenarnya. Makanya aku langsung mau waktu kamu ajakin. Ngomong-ngomong mana bodyguard kamu, goda Pandu. Jimmy, aku bosan ngeliat dia terus. Sudah lama aku puasa nggak ke radio bos karena dia. Gerutu Niken. Nggak boleh bosan dong. Nanti kalau udah kawin musti lihat dia tiap hari, 24 jam lagi. Kata Pandu geli. Kawin siapa yang mau kawin? Ya kamu, dong. Aku calon saja belum ada. Kamu kan yang katanya sudah pasti kawin sama si Jimmy. Iya, tapi kan nggak dalam waktu dekat ini. Paling-paling 15 tahun lagi. Kata Niken dengan gaya super cueknya. 15 tahun. Wah. Semoga aja si Jimmy tahan bantingan, mau nunggu kamu selama itu. Kata Pandu kaget. 15 tahun, berarti mereka bakal berumur 32 tahun dong. Biarin. Gak kawin juga nggak apa-apa. Yang jual martabak sukaanku masih buka. Mampir sebentar beli martabak ya. Kata Niken sambil meminggirkan Honda Civic-nya. Sebentar kemudian Niken sudah kembali dengan membawa 2 plastik besar penuh martabak. Banyak bener kamu belinya, Fei, tanya Pandu heran. Buat anak-anak radio bos. Kamu gak mau? Mau juga sih. Mata Pandu berbinar-binar melihat martabak. Hidungnya peka sekali kalau mencium bau makanan enak. Niken lalu membuka 1 bungkus martabak. Dibaginya menjadi 2. Separuh diberikan ke Pandu, yang separuh langsung masuk ke mulutnya. Kamu jago makan juga ya, tanya Pandu dengan mulut penuh martabak. Niken cuma mengangguk-angguk. Mulutnya juga penuh makanan, tidak bisa menjawab. Tangannya yang satu di kemudi, yang satu memegang martabak. Persneleng 3, perintah Niken. Hah, apa? Blow on, pindahin ke persneleng 3, sekarang. Kata Niken. Pandu cepat-cepat memindah persneleng dari gigi 2 ke gigi 3. Wah, bahaya nih sopir lagi asyik makan martabak. Kata Pandu setelah soknya reda. Gigi 4. Sahut Niken tanpa menanggapi komentar usil Pandu. Pandu menuruti saja perintah Niken. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia tanyakan pada Niken, tapi lebih baik tidak usah saja, pikirnya. Mbak Merlina baik ya. Tadi kita dikenalin sama Jabrik, grup rock lokal yang lumayan tenar. Gelar seni kali ini bakal meriah banget karena Jabrik janji mau muncul. Kata Niken sepulangnya dari radio bos. Dia kelihatan girang sekali. Pandu sibuk menggeledah semua CD koleksi Niken. Gila koleksinya dari Mozart sampai metal ada semua. Setel yang ini dong. Kata Pandu sambil mengacungkan cover CD Bryan Adams. Sorry, Ndu, itu covernya doang. CD-nya ada di kamarku. Kamu mau nggak mau mesti dengerin lagu-lagu yang ada di jukeboxku. Ada 5 kandela kok, kamu pencet-pencet aja tombol ini sendiri, sampai nemu CD yang kamu suka. Kata Niken sambil memencet 1 tombol di car stereonya. Yak ini aja deh. Kata Pandu waktu mendengar intro lagu Nirvana, Come As You Are. Fei. Apa? Aku baru aja denger tadi sore, katanya papa kamu punya simpanan di Malang ya. Ah, kalau itu aku sudah tahu dari dulu kok. Kamu baru tahu sekarang ya, kata Niken seakan tak peduli. Iya. Gak sedih. Niken mendesah. Kamu sungguh-sungguh ingin tahu. Ya sungguhan dong, aku kan temen kamu. Kalau kamu sedih, aku pengen hibur kamu. Aku nggak apa-apa kok. Awalnya sih terang sedih. Aku sudah tahu sekitar 4 tahun yang lalu, lebih malah. Sudah lama kan, sebelum ciciku meninggal. Cici yang bilang ke aku. Dia marah besar waktu itu. Semua hadiah miliknya yang dari papa dibuang ke lantai. Yang barang pecah belah ya jelas pecah. Ribut sekali rumah waktu itu. Terus dia minggat sebulan gak balik-balik. Ya gara-gara minggat itu dia kenal sama si Edi, anak pejabat itu.
Waktu itu aku nggak sesedih Cici. Cuma kecewa saja, kok papa tega berbuat begitu. Kasian mama. Dia khawatir sekali waktu Cici minggat. Niken menghela napas panjang. Tadinya aku benci sama si wanita lain itu. Kok jahat, sudah tahu papaku sudah menikah, sudah punya anak 2, kok ya nekat aja. Usut punya usut, ternyata wanita itu juga sama-sama nggak tahu kalau papaku itu sudah punya keluarga. Jadi sama-sama dibohongin, gitu. Yang jahat memang papaku. Kamu hebat, Fei, bisa kuat begitu. Kalau saja hal seperti itu terjadi di keluargaku, aku bisa gila. Kata Pandu jujur. Ya, karena kamu dibesarkan di keluarga yang harmonis. Tuhan gak akan kasih salib yang gak bisa dijalani, Ndu. Sejak kecil, aku jarang ketemu papa. Mama sih tadinya selalu di rumah. Sejak 4 tahun yang lalu itu, mama jadi jarang ada di rumah juga. Mungkin itu juga yang bikin Cici jadi gak betah di rumah, terus main sama Edi jelek itu. Pandu menatap mata Niken lekat-lekat. Kamu sendiri. Sejak Cici meninggal, aku jadi tahu kalau Cici udah milih jalan yang salah. Aku nggak mau seperti dia. Sedih itu bisa dilampiaskan ke hal-hal yang lain. Belajar, misalnya, dengerin musik, berenang, jogging, ngeband. Kata Niken sambil senyum. Aku nggak bisa bayangin betapa bosannya kamu di rumah. Abis pindah Semarang, aku juga kesepian banget. Setidaknya aku masih ada ibu. Kata Pandu menerawang. Tiba-tiba ada nada bersemangat di kalimat Pandu, kamu ada acara apa Jumat tanggal 14 bulan depan? Gak ada acara apa-apa. Emang kenapa? Tanya Niken. Bab 6. Hari Jumat tanggal 14 bulan depan, ibuku ulang tahun. Kakak-kakakku mau datang semua dari luar kota. Daripada bengong di rumah, kenapa kamu gak ikut ngerayain ulang tahun ibuku? Ibu belum punya banyak teman di Semarang, jadi bakal cuma acara keluarga aja. Mau ya? Tanya Pandu menawarkan. Makasih, Ndu. Kamu baik. Aku tahu niatmu baik, pengen menghibur aku, biar aku gak kesepian. Tapi gak usah, Tolak Niken baik-baik. Kenapa enggak? Gak enak dong. Aku nanti ngabis-abisin makanan lo, goda Niken. Gak apa-apa. Ayolah. Ajak Pandu setengah memaksa. Baiklah. Kata Niken akhirnya. Jam berapa aku harus sampai sana? Jam 6 bagaimana, kamu bisa ikut bantu-bantu nyapu, ngepel, masak-masak dulu, kata Pandu dengan senyumnya yang nakal. Serius nih. Fei, kamu mesti mikir, gimana kamu bisa keluar rumah tanpa Jimmy? Tanya Pandu mengingatkan. Oh, iya. Aduh, anak jelek itu lagi. Keluh Niken. Gini deh. Aku ada akal. Kata Pandu sambil tersenyum licik. Kali ini kita harus jahat sedikit. Jumat pagi itu, aku bisa bawa mobil kakakku ke sekolah. Aku kerjain mobil Jimmy siang itu sebelum pulang sekolah. Jadi aku bakal anterin kamu dan Jimmy pulang. Aku akan pura-pura nggak begitu bisa nyetir, apalagi ke daerah atas, jadi aku akan suruh Jimmy nyetir mobilku sampai ke rumahmu. Oh, pinter juga kamu, Ndu. Jadi satpam bakal mengira itu mobil Jimmy, dan sorenya kamu bisa jemput aku pakai mobil yang sama. Aku bakal siap di depan pintu gerbang, jadi kamu nggak usah turun mobil. Aduh, Pandu baik, deh. Kata Niken langsung mengerti rencana licik Pandu, sambil mencubit pipi Pandu gemas. Namanya juga Pandu. Kata Pandu sambil menepuk dadanya. Siang itu, rencana bulus mereka berjalan dengan mulus. Jimmy sama sekali tidak menaruh curiga. Satpam apalagi? Sorenya, satpam yang mengenali mobil yang tadi siang, membiarkan saja Niken pergi, mengira Jimmy yang datang menjemputnya. Begitu Niken masuk mobil, Niken dan Pandu nggak bisa menahan ketawa. Aduh, aku udah deg-degan terus nungguin kamu. Kata Niken. Aku malah santai saja. Lebih deg-degan waktu jemput kamu ngeband itu.
kata Pandu sambil melirik Niken. Sekilas dia bisa melihat Niken pakai rok. Apa, Niken pakai rok? Penasaran. Kali ini dia nggak melirik lagi, tapi menatap dengan jelas, sambil mengucek-ucek mata. Dia nggak salah lihat. Niken sore ini pakai rok katun biru muda sederhana, rambutnya dikepang tempel di belakang. Rapi sekali. Wajahnya tampak polos sekali dan cantik sekali walaupun tanpa makeup. Aku bawa kado buat ibumu, kata Niken mengagetkan lamunannya. Ah, kamu ngado segala. Mestinya nggak usah, Fei. Nggak apa-apa. Nggak repot kok. Cuma kain. Hei, jangan gigit-gigit jari gitu dong. Jelek, kata Pandu sambil berusaha menyingkirkan jemari Niken jauh dari mulutnya. Sorry, aku memang begini kalau nervous. Niken mengaku. Nervous? Iya. Aku belum pernah ketemu ibumu, sekarang aku malah bakal ketemu seluruh keluargamu. Gile. Ala. Mau ketemu ibuku aja nervous. Malu-maluin. Aku kasih tahu nih, untung kamu bukan pacarku. Pasti kamu bakal disorot habis-habisan kalau kamu memang pacarku. Itu udah dialami oleh semua kakak-kakak iparku. Jadi kamu santai saja. Ibu tahu kalau kamu cuma teman kok. Iya. Kenapa sih mesti nervous begini, kayak mau ketemu Chamar saja. Padahal waktu aku pertama kali mau ketemu Chamar malah nggak nervous kayak gini. Kata Niken ketawa ngikik. Emang kamu udah pernah ketemu Chamar? Udah. Mama papanya Jimmy maksud kamu kan, sudah dong. Mereka datang ke rumah. Aku sama sekali nggak nervous. Cuek saja. Pada dasarnya karena aku nggak respect sama papanya Jimmy, maupun sama mamanya. Itu keluarga jauh lebih hancur-hancuran daripada keluargaku. Nah, kita udah nyampe. Turun yuk. Ajak Pandu sambil turun dari mobil. Rupanya Niken masih belum hilang nervousnya. Pandu lalu membuka pintu dari luar. Hoi, manja sekali minta dibukain pintu segala. Tuan Putri, minta dituntun masuk juga nih. Pandu meledeknya. Enak saja. Aku bisa jalan sendiri. Pandu meraih lengan Niken, mencegahnya untuk terus jalan. Tunggu. Sebelum kamu masuk ke rumahku, kamu mesti maklum, rumahku ini nggak rumah gedongan kayak rumahmu. Kamu lebih baik berhenti ngomong, sebelum kamu bikin aku tersinggung. Kata Niken. Aku nggak bermaksud begitu. Maksudku. Aku tahu kok maksudmu. Aku yakin rumahmu ini jauh lebih indah daripada rumah gedonganku. Kamu nggak usah takutlah. Aku udah sering ke tempat yang jauh lebih buruk dari ini, rumah Wulan misalnya. Aku malah sering nginep sana dulu. Jadi kamu nggak usah takut aku bakal merasa nggak nyaman. Pandu takjub mendengar jawaban Niken yang begitu tegas. Belum sampai di pintu depan, Ibu Pandu sudah menjemput keluar. Silahkan masuk, wah, senang sekali kita kedatangan tamu. Sambutnya ramah. Kenalin, Bu. Ini Niken, teman Pandu. Nik, ini ibuku. Kata Pandu. Panggil saja ibu. Nama saya Sulastri. Kata ibunya Pandu menjabat tangan Niken. Selamat ulang tahun, Bu. Kata Niken sambil menyerahkan kadonya. Waduh, repot-repot lo, nak Niken ini. Ayo Pandu, diajak masuk dong. Pandu lalu mengenalkan satu persatu anggota keluarganya yang lagi berkumpul di situ semua. Ayah Pandu, Pandu Pahlawan. Kakaknya yang nomor 1, Pandu Darmawan, dan istrinya, Sandra. Yang nomor 2, Pandu Sanjaya, dan istrinya Marini. Kakaknya yang nomor 3, yang minjemin mobil, Pandu Wardana, dan istrinya Adriana. Yang nomor 4 Pandu Aditya belum menikah dan belum punya pacar. Kakak-kakak Pandu semua ganteng-ganteng. Terutama yang nomor 1. Katanya dia pernah menang lomba wajah di majalah mode. Gak mengherankan. Memang ganteng sih. Alisnya tebal dan tajam, tulang rahang dan pipinya yang menonjol memberi aksen gagah di wajahnya. Itu semua pasti didapat dari ayah Pandu yang memang gagah,
dan ibunya yang lembut dan melankolis. Susah juga menghafal nama mereka, terutama karena namanya Pandu semua. Kakaknya yang nomor 1 sudah punya anak, masih umur 2 tahun, nggak bosen-bosen berceloteh, ngajak omong Niken. Lagi in the mood kali. Namanya Yunita. Sebentar saja Niken sudah akrab dengan Yunita. Rupanya Yunita sangat tertarik dengan pita rambut Niken. Niken lalu melepas pitanya, dan Yunita menerimanya dengan senang hati. Niken malah lalu iseng menguncir rambut Yunita dengan pitanya. Makanan malam itu sederhana, sayur lodeh, goreng-gorengan, dan kakangkung. Niken sudah tambah kakangkung 2 kali. Dia sangat menikmati suasana rumah Pandu malam itu. Mungkin karena di rumah dia jarang, atau boleh dibilang hampir nggak pernah ada acara makan malam bareng. Apalagi karena keluarga Pandu begitu ramah menerima Niken. Mereka seolah-olah tidak menganggap Niken sebagai tamu, melainkan seperti kedatangan teman lama. Melihat keluarga Pandu begitu harmonis, Niken sebetulnya merasa rendah diri. Tapi sebentar saja rasa rendah diri itu hilang, karena asyik mengobrol dengan Pandu dan kakak-kakaknya. Kalau sedang bersenang-senang memang waktu tidak terasa jadi berjalan begitu cepat. Tahu-tahu saja sudah jam setengah 10 malam. Niken harus pulang sekarang. Kalau tidak kereta kencananya akan berubah menjadi labu. Setelah berpamitan, termasuk sama si kecil Yunita, Niken dan Pandu undur diri. Makasih Ndu, kamu benar-benar bikin aku seneng malam ini. Aku udah lupa kapan terakhir kali aku merasa seperti ini, kata Niken. Hatinya berbunga-bunga. Aku juga terima kasih kamu mau datang. Suasana rumahku jadi tambah meriah ada kamu. Waktu mereka sampai di depan pintu gerbang rumah Niken, Niken terpekik kaget. Kenapa, Fei? Tuh, Papa ada di teras depan, kata Niken menunjuk ke arah teras rumahnya. Mati deh aku. Gimana nih, lanjut Niken, seakan tidak mau turun. Seandainya saja waktu bisa berhenti pada saat ini, berhentilah. Papanya berdiri, menuju ke arah pintu gerbang. Ayo turun, Fei. Aku temani, kata Pandu berusaha membesarkan hati Niken. Keduanya lalu turun dari mobil. Niken, masuk, bentak Papa Niken galak. Selamat malam Pak Cakrawibawa. Hari ini ibu saya ulang tahun. Niken saya undang karena Niken satu-satunya teman baik saya di sekolah, kata Pandu tanpa rasa takut. Niken, masuk, ulang Papa Niken dengan nada yang sama. Pak, tolong jangan marahi Niken. Ini semua ide saya, kata Pandu. Niken, kamu sudah lupa janji kamu untuk nggak pacaran. Nggak Pak, kami nggak pacaran kok. Pandu cuma temen baik. Bener Pak, kata Niken membela diri. Sudah, nggak usah banyak omong. Masuk. Niken lalu cepat-cepat masuk. Selamat malam, permisi Pak. Pandu pamitan dengan sopan. Jangan pernah datang-datang lagi ke sini. Niken nggak pantas sama laki-laki seperti kamu. Pandu diam saja, lalu pergi. Sampai di rumah, keluarga Pandu sudah tidak sabar menunggu Pandu pulang. Mereka sudah ingin berkomentar tentang cewek yang baru saja bertandang di rumah mereka. Duh, kata kakaknya begitu Pandu melewati ruang tengah. Manis sekali Niken itu. Manis, tapi papanya galak banget, keluh Pandu. Kenapa emangnya? Tadi aku ketemu papanya, aku diusir, coba. Katanya, aku nggak pantas buat Niken. Aku rasanya marah sekali sekarang. Pertama, aku kasihan sama Niken tertekan sekali di rumah. Kedua, Niken berhak menentukan pasangannya sendiri, walaupun tololnya Niken sendiri nggak tahu itu. Ketiga, aku bukan pacarnya Niken, meski aku yakin, beruntung sekali orang yang bisa pacaran sama orang seperti Niken, jawab Pandu geram. Ibunya menimpali, seolah tak mendengar keluh kesah Pandu yang barusan. Niken lain sekali dengan Ratna, cewek yang sering kemari itu, Ndu. Ibu, Pandu merengek. Sudah aku bilang berkali-kali,
Niken itu bukan pacarku, dan dia nggak ada niatan untuk pacaran sama aku, atau sama siapapun. Ibu hanya berkomentar kok, kata ibunya membela diri. Ratna itu orangnya lemah lembut, nggak penuh gairah hidup seperti Niken. Hal yang paling aku suka dari Niken, dia rendah hati walaupun anak orang kaya. Malahan, hari ini dia nggak kelihatan seperti anak orang kaya. Satu hal yang aku nggak suka dari Ratna, dia suka sekali merayu kamu. Niken sama sekali nggak. Ya jelas aja, karena Niken nggak suka hal-hal yang berbau pacaran. Jawab Pandu. Kalau begitu Ratna itu pacarmu, tanya bapaknya. Bukan juga. Aduh. Kok jadi pada tanya yang aneh-aneh sih, Pandu merasa jengah. Kenapa kamu kok nggak suka Ratna, tanya bapaknya lagi. Ya. Nggak tahu ya. Ratna itu, terlalu dependen sama orang. Dia nggak pernah bisa mandiri. Lagian aku memang nggak srek sama dia. Udah ah. Tanya-tanya melulu, orang lagi kesel abis ketemu papanya Niken itu loh. Kalau kamu nggak berani pacaran sama Niken, aku boleh nyoba, goda Aditya. Semua pada ketawa. Aku sudah bilang, Niken itu orang yang unik. Dia nggak percaya sama yang namanya pacaran. Dia sudah dijodohin kok sama papanya. Kata Pandu sambil melepas sandalnya. Hah, dan Niken menurut saja, tanya kakak-kakak iparnya hampir berbarengan. Iya. Kakaknya meninggal, bunuh diri, gara-gara pacaran terlalu bebas. Semenjak itu dia jadi antipati sama kata cinta. Lah kamu sendiri suka nggak sama Niken, tanya bapaknya ingin tahu. Nggak tahu ya, aku selama ini nggak pernah ngeliat Niken sebagai orang yang bisa aku pacari. Jadinya ya rasa sayang nggak pernah tercetus. Wah, sayang loh. Padahal Niken itu manis sekali. Mungil. Matanya sipit. Mungil. Mulutnya mungil. Hidungnya juga mungil. Aku suka deh yang mungil-mungil begitu. Kata Aditya bercanda. Aku juga. Gumam Pandu tanpa sadar. Haha. Jadi kamu suka sama Niken dong? Aditya menggoda adiknya. Ah, dasar. Aku capek nih. Hatiku gerah sekali rasanya. Aku mau tidur aja. Kata Pandu menuju ke kamarnya dengan langkah gontai. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, sedang apa ya Fei Fei sekarang? Dia lalu balik lagi ke ruang tengah, mengambil sandalnya, terus keluar lagi. Duh, mau kemana kamu? Tanya bapaknya. Mau ke wartel di ujung jalan. Jawabnya sambil terus berjalan. Ada apa ke wartel? Tanya bapaknya lagi. Telepon. Jawab Pandu singkat. Kok nggak pakai telepon rumah aja? Tanya ibunya. Nggak, ah. Nanti aku digodain terus. Yang lain lalu tambah cekikikan. Sudah jam 10:30 malam, tapi rumah Pandu masih ramai sekali seperti pasar malam. Telepon ada di ruang tengah. Bisa tidak dengar apa-apa kalau telepon Niken dari rumah. Fei Fei, Pandu menelepon telepon kamar Niken. Duh. Suara Niken kedengaran seperti barusan menangis. Kamu abis dimarahi ya, sorry ya Fei. Gara-gara aku, kamu jadi disemprot papa kamu.